Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 12? Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79. Tentunya dalam pembelajaran sosiologi, yang pada kesempatan kali ini Sosiologi 79 akan memaparkan materi sosiologi kelas 12 bab terakhir, bab 4, bab terakhir ya, tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas bagian yang pertama. Materi bab 4 ini atau bab yang terakhir ini saya bagi menjadi dua bagian ya, dua bagian pemaparan, bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari materi-materi sebelumnya ya, dari mulai materi bab pertama tentang perubahan sosial, bab kedua tentang globalisasi, bab ketiga tentang ketimpangan sosial, dan yang terakhir kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Tujuan dari pemberdayaan komunitas itu sendiri atau menggali potensi kearifan lokal yang ada dalam masyarakat itu sendiri adalah untuk membendung atau merupakan salah satu upaya untuk melakukan adaptasi ya, menghadapi gempuran-gempuran globalisasi dan perubahan-perubahan sosial yang semakin masif yang terjadi di dalam masyarakat. Menghadapi perubahan-perubahan sosial atau gempuran globalisasi dan modernisasi yang terjadi di masa ini, tentunya diperlukan upaya bagi masyarakat untuk terus mempertahankan identitas jati dirinya sebagai bangsa yang otonom tentunya ya, dengan cara kembali menggali kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing, yang dalam kenyataannya ternyata mampu mengakomodir proses globalisasi, perubahan sosial dan modernisasi yang ada, sehingga berjalan sejalan atau searah dengan tujuan atau jati diri bangsa Indonesia ya, dengan tidak melepaskan arah pembangunan bangsa yang harus terus maju ya, mengikuti irama globalisasi atau mengikuti arah perubahan ke arah yang lebih maju, dengan tidak meninggalkan identitas jati diri bangsa kita sendiri. Baiklah, materi tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas kita mulai. Silahkan kalian persiapkan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran materi tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas ini adalah, dengan mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi partisipasi masyarakat lokal atau warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat atau perbaikan kehidupan sosial atau publik. Yaitu tujuan pembelajaran kita. Ya, kita ulangi lagi. Tujuan pembelajaran kita untuk materi ini adalah siswa diharapkan bisa menjelaskan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Yang kedua, siswa bisa mengidentifikasi partisipasi masyarakat lokal atau masyarakat setempat dalam pemberdayaan masyarakat atau perbaikan kehidupan sosial atau publik. Itu tujuan dari pembelajaran materi tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Nah, ini di daerah kita ya, jadi tradisi menyimpan padi di leit. Leit merupakan salah satu bentuk kearifan lokal untuk sebagai sarana tabungan
tabungan padi, karena padi merupakan makanan pokok kita ketika menghadapi masa-masa paceklik ya. Tradisi menabung ya dalam bentuk padi ini sudah berlangsung turun-temurun dalam jangka waktu yang lama, dan hal ini terbukti efektif ketika menghadapi krisis ekonomi gitu ya. Seperti itu tradisi leit, tradisi menabung atau menyimpan padi hasil panen, dimana padi itu ketika panen tidak dihabiskan semua dengan cara dijual atau dikonsumsi, tapi kebanyakan dari warga masyarakat di sekitar menabung padi tersebut. Bahkan ada sebagian dari warga masyarakat yang mempamalikan atau melarang untuk menjual padi gitu ya, karena padi dianggap sebagai pokok sendi kehidupan, karena makanan pokok kita seperti itu. Pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Hakikat kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang terwarisi antar generasi. Jadi kearifan lokal ini ya, salah satu contohnya adalah sistem leit menabung padi merupakan hasil dari proses adaptasi ya, penyesuaian secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam periode waktu yang sangat lama terhadap lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pada awalnya kearifan lokal ini untuk menghadapi perubahan musim gitu ya, yang kadangkala mengalami masa paceklik, kalau masa kemarau gitu ya. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang terwarisi antar generasi, diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Memahami makna kearifan lokal. Menurut asal katanya, kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan, wisdom, dan lokal. Lokal berarti setempat, sedangkan wisdom adalah kebijaksanaan. Jadi local wisdom atau kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pada dasarnya kearifan lokal mengacu kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam. Jadi kearifan lokal berasal dari kata kearifan dan lokal ya. Kearifan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu wisdom, dan lokal. Lokal itu artinya setempat, masyarakat setempat, masyarakat daerah tertentu. Dan sedangkan wisdom artinya atau kearifan artinya kebijaksanaan. Hal yang bijaksana itu di atas benar ya. Suatu hal dikatakan bijaksana itu tidak hanya benar tapi juga tepat gitu ya. Kalau hanya sekedar benar ya bisa jadi tidak tepat gitu ya. Kalau benar dan tepat baru bijaksana. Suatu hal yang benar bisa jadi menimbulkan masalah kalau tidak dijalankan dengan tepat seperti itu. Tapi yang namanya bijaksana itu benar dan pada tepat yang semestinya atau tepat gitu ya, tepat waktunya. Jadi disebut sebagai bijaksana, dan kebijaksanaan ini tentunya tidak setiap orang bisa melakukannya ya. Makanya orang yang bijaksana itu sangat jarang gitu, atau orang yang bijaksana itu akan menduduki kedudukan yang cukup
dihormati oleh masyarakat, karena untuk menjadi seorang yang bijaksana membutuhkan pengalaman atau ilmu pengetahuan yang sangat luas. Jadi local wisdom atau kearifan lokal atau kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat atau gagasan ide masyarakat setempat yang bersifat bijaksana, ya, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pada dasarnya kearifan lokal mengacu kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam. Jadi kearifan lokal ini berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat, ya. Misalnya contohnya ya memuliakan padi, karena padi ini dianggap sebagai sebagai akar atau dasar dari kehidupan manusia, ya, karena makanan pokok kita. Dan tentunya nilai-nilai masyarakat ini disertai dengan upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan alam, tidak dengan cara merusak alam, gitu ya. Jadi memanfaatkan alam tidak dengan cara mengeksploitasi atau mengambilnya secara besar-besaran, dieksploitasi, ya, tapi dengan cara seimbang, artinya proporsional. Biarkan kemudian alam itu kembali ke kondisinya yang semula, yang lestari, seperti itu nilai-nilai kearifan lokal. Biasanya kearifan lokal itu dilandasi dengan nilai-nilai seperti itu, bisa mengambil manfaat dari alam, tidak dengan cara mengeksploitasi alam, tapi dengan cara tetap menjaga keseimbangan alam itu sendiri, seperti itu. Itu memahami makna kearifan lokal, ya. Misalnya kalau dalam masyarakat Baduy ada larangan untuk membunuh ular, ya, membunuh ular sawah. Kenapa seperti itu? Salah satunya karena ular sawah itu rantai makanan atau ekosistem untuk tikus, ya. Jadi kalau seandainya ular dihabiskan, dibunuh, maka hama padi berupa hama tikus akan berkembang biak. Ini konsepsi dari dari kearifan lokal masyarakat Baduy, ya, seperti itu. Atau banyak larangan yang lain seperti itu dalam bentuk pamali atau pantangan kalau di masyarakat pertanian, ya, seperti itu. Tujuannya salah satunya untuk menjaga keseimbangan atau ekosistem alam supaya tidak rusak, karena pada dasarnya manusia dan alam itu menyatu, ya. Manusia tidak mungkin bisa dilepaskan dari alam, ya, seperti itu. Makanya harus dijaga kelestarian alam. Itu makna dari kearifan lokal. Nah, ini gambarnya bentuk-bentuk rumah, ya, bentuk-bentuk rumah adat. Bentuk-bentuk rumah adat ini dalam kenyataannya menggambarkan semacam kearifan lokal, ya. Tidak ada satupun rumah adat yang menggunakan semen beton, gitu ya, beton, karena rumah seperti ini lebih tahan jikalau suatu saat terjadi gempa, seperti itu. Ini makna dari rumah-rumah adat itu sendiri tentunya memiliki makna yang cukup dalam, ya, kalau misalnya kita mau dan mampu menggalinya. Makna apa yang ada di dalamnya, termasuk merupakan makna dari keseimbangan alam ataupun makna simbolis, ya, dari kebudayaan. Dan ini menggambarkan, tentunya mewakili salah satu kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Silakan Anda gali sendiri makna dari rumah-rumah adat itu tersebut, gitu ya, dan dampaknya atau maknanya apa untuk keseimbangan ekosistem alam. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal
dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Jadi kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan lokal gitu ya, serta berbagai strategi cara untuk menghadapi kehidupan dari masyarakat lokal yang terwujud dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah di masyarakatnya dan dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Dalam istilah asing, kearifan lokal juga sering dikonsepsikan sebagai kebijakan masyarakat setempat. Hal ini terlihat dalam muatan katanya, yaitu local wisdom, kearifan lokal, local knowledge, pengetahuan lokal, atau local genius, kecerdasan setempat. Istilah kearifan lokal atau local genius ini diperkenalkan pertama kali oleh H. Quetzalcoatl pada tahun 1951, Han 1998, di mana kearifan lokal ini sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis atau lingkungan alam. Ya. Dalam istilah asing, kearifan lokal juga sering dikonsepsikan sebagai kebijakan masyarakat setempat. Ya. Hal ini terlihat dalam muatan katanya local wisdom, kearifan lokal, local knowledge, pengetahuan masyarakat lokal, ya tentunya berkaitan dengan alam dan kehidupan sosialnya, atau local genius, kecerdasan setempat. Ini sangat cerdas sekali ternyata masyarakat lokal itu untuk mensikapi fenomena alam dan masyarakatnya, sehingga maknanya kadang sangat sulit untuk kita gali, tapi setelah ketemu akan memperlihatkan betapa luar biasa ya pengetahuan masyarakat zaman dulu ya dalam upaya mereka untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan tentunya bisa mengambil manfaat darinya. Istilah kearifan lokal atau local genius ini diperkenalkan pertama kali oleh H. Quetzalcoatl pada tahun 1951, Han 1998, di mana kearifan lokal ini sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis atau lingkungan alam masyarakat tersebut gitu ya. Contohnya mungkin bisa dilihat dari bentuk rumah, ini berkaitan dengan kondisi geografisnya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah ini sekaten ya, sekaten di Jogja atau adat apa ini saya kurang tahu ya. Sekilas barangkali kalau kita lihat ini sifatnya menghambur-hambur ya, mubazir, tapi kalau kita perdalam maknanya ternyata luar biasa sekali ya, luar biasa sekali ya. Setiap orang bertemu dalam rangka mempererat persaudaraan ya, kemudian tertawa dan gembira bersama ya, sehingga hasil panen bisa dirasakan oleh bersama ya. Kalau dalam Islam bisa dalam bentuk sedekah ya, ini itu adalah sedekah kepada orang lain, tidak dinumpuk di satu pribadi ya, tapi disedekahkan. Setiap orang bisa merasakan hasil panen orang lain gitu ya, seperti itu. Ciri-ciri kearifan lokal ya, ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Ya, jadi ciri kearifan lokal ini salah satunya dia teguh mampu bertahan terhadap budaya luar, tentunya karena sifatnya yang fleksibel ya, yang lentur. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, bahkan budaya dari luar tidak ditolak mentah-mentah, tapi diakomodir ya, menjadi atau menambah khasanah kebudayaan sendiri ya. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli itu ya, seperti itu. Salah satu contohnya misalnya musik keroncong ya.
atau banyak hal lagi. Jadi hasil integrasi budaya luar dengan budaya sendiri sehingga menghasilkan unsur atau budaya baru yang unik ya dan kaya. Mempunyai kemampuan mengendalikan ya, contohnya ya pantangan, fenomena pantangan tersebut mengendalikan ya fungsi pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat atau pengendalian terhadap unsur budaya luar yang memang tidak memiliki sisi nilai yang positif bagi perkembangan budaya setempat. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya sendiri gitu ya. Ini ciri-ciri dari kearifan lokal. Karakteristik kearifan lokal menurut Pongpit dan Nataswan. Yang pertama, memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai-nilai moral. Mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam, tidak merusak alam, dan berasal dari anggota tua masyarakat. Menurut Pongpit dan Nataswan, ciri atau karakteristik kearifan lokal diantaranya memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Jadi kearifan lokal ini mengajarkan kepada masyarakat bagaimana beretika ya, dan memiliki nilai moral yang luhur ya, menghormati alam ya, menghormati yang lebih tua gitu ya, tidak merusak alam dan lain sebagainya. Mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam, tidak merusak alam, berasal dari anggota tua masyarakat, seperti itu ya, berasal dari generasi sebelumnya ya, tentunya melalui rentang waktu yang sangat lama dan matang ya dari segi sehingga kemudian bijaksana. Berikutnya ya, ini salah satu tradisi ya atau kearifan lokal budaya kita. Fungsi kearifan lokal. Fungsi dari kearifan lokal. Menurut Citra, kearifan lokal memiliki berbagai fungsi dan makna sebagai berikut. Marian 2014. Memiliki fungsi dan makna sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Jadi kearifan lokal ini salah satu fungsinya bisa melestarikan sumber daya alam yang ada, karena mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang bijaksana dan tidak merusak, dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda patret ya. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya upacara daur hidup dan konsep kanda patret ya. Konsep kanda patret ini salah satu ajaran dari masyarakat Bali ya. Kanda pat ini upacara daur hidup, jadi mengajarkan kebesaran budi pekerti manusia ya, seperti itu. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan ya. Jadi fungsi kearifan lokal yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan agar budaya masyarakat tempat tersebut berkembang, dan tentunya ilmu pengetahuan yang sudah teruji ya sejak generasi-generasi sebelumnya. Berfungsi sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Ini ya, petuah nasihat, kepercayaan, sastra di masyarakat, contohnya gending atau pantun dan lain sebagainya. Dan pantangan ya, pantangan itu larangan. Bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal, kerabat, serta upacara daur pertanian. Jadi bermakna sosial artinya
menjalin persatuan antar warga masyarakat, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat serta upacara daur pertanian. Bermata etika dan moral ya, budi pekerti yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur ya, bagaimana cara memuliakan tetua ya, atau memuliakan orang yang sudah berjasa terhadap kita gitu ya. Jadi bisa kita maknai seperti itu. Yang terakhir bermakna politik, misalnya upacara nangkuk merana dan kekuasaan patron klein. Jadi ada makna politisnya ya, makna politis dan kekuasaan, misalnya kekuasaan patron kan itu antara pemangku adat dengan masyarakat gitu ya, seperti itu. Berikutnya ini namanya dog-dog-lojor dari Banten Selatan ya, dari Banten, ini adat-adat Banten, termasuk kesenian dari Banten, khas Banten. Bentuk kearifan lokal di Indonesia ya, bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nyoman Citra menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Adapun menurut Tezi, Marceni, dan Rarosini Mariane 2014, hasil akhir dari sedimentasi kearifan lokal adalah berbentuk tradisi atau agama. Terdapat pendapat lain yang mengklasifikasikan bentuk kearifan lokal ke dalam dua aspek. Bentuk kearifan lokal yaitu berwujud, nyata, tangible, dan tidak berwujud, intangible. Ajan 2013. Bentuk kearifan lokal menurut Nyoman Citra ya, bentuk kearifan lokal yang ada masyarakat dapat berupa nilai ya, suatu hal yang dihargai, dikeramatkan ya. Nilai, norma, aturan-aturan dalam masyarakat, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Itu menurut Nyoman Citra. Kalau menurut Teji, Marchetti, dan Rarosini, hasil akhir dari sedimentasi kearifan lokal adalah bentuk tradisi ya, tradisi masyarakat setempat ya, atau agama gitu ya. Terdapat pendapat lain yang mengklasifikasikan bentuk kearifan lokal ke dalam dua bentuk. Bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata, tangible, maksudnya berwujud nyata ini bisa dilihat, bisa dipoto, bisa diraba. Contohnya misalnya batik ya, batik atau ya berwujud arsitektur bangunan, itu berwujud nyata. Atau yang tidak berwujud atau disebut juga intangible. Bentuk kearifan lokal ada dua macam, yang berwujud nyata dan yang tidak berwujud atau intangible, tangible dan intangible. Contoh dari bentuk kearifan lokal yang berwujud diantaranya misalnya hasil-hasil dari kebudayaan yang bisa dilihat, diraba, dipoto ya. Baju, misalnya baju batik, atau bentuk-bentuk arsitektur bangunan ya, alat-alat musik dan lain sebagainya. Dan yang tidak berwujud, intangible, misalnya petuah ya, syair, sastra ya, sinom, pupuh dan lain sebagainya, yang tidak berwujud tapi bisa dirasakan, merupakan ciri atau karakter khas masyarakat setempat. Itu bentuk kearifan lokal. Berwujud nyata, tangible, meliputi beberapa aspek tekstual, bangunan, arsitektural, dan cagar budaya atau tradisional, karya seni. Jadi yang berwujud atau tangible, berwujud nyata, meliputi beberapa aspek tekstual, teks ya, teks-teks zaman dulu misalnya ya, bangunan, arsitektural, misalnya bangunan dari rumah adat, dan benda cagar budaya atau tradisional, misalnya karya seni ya, goong,
kemudian angklung, calung, suling dan lain sebagainya gitu ya, dog-dog lojor gitu ya. Itu bentuknya bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata atau tangible, leit dan lain sebagainya. Ada lagi bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud atau intangible, contohnya petuah nasihat yang disampaikan secara verbal, dan seni suara berupa nyanyian gitu ya, pantun, cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional ya. Cerita zaman dulu waktu SD banyak ya cerita kearifan lokal, misalnya Situ Bagendit, Sangkuriang ya, atau misalnya Malin Kundang dan lain sebagainya itu ya, seperti itu. Nah, ini batik ya. Batik itu salah satu kebanggaan dari negara kita. Hanya negara kita yang punya baju motif batik ya. Dan tentunya membatik motif batik ini bukan hal yang mudah ya. Hanya orang Indonesia yang bisa melakukannya. Orang zaman dulu yang mengenal suasana atau bentuk estetis yang luar biasa ya, seperti itu. Potensi kearifan lokal di Indonesia. Beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia antara lain kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat, kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam, kearifan lokal dalam mitos masyarakat, kearifan lokal dalam bidang pertanian, kearifan lokal dalam cerita budaya, petuah, dan sastra. Potensi kearifan lokal di Indonesia. Beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia antara lain kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat ya, karya apakah dalam bentuk karya seni ataupun bangunan ya, ataupun banyak lagi ya. Kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam, contohnya misalnya sistem tanam sengkedan ya, atau sengkedan itu kalau di kita itu bentuk umpag-umpagan ya, manfaatkan lahan yang berbukitan supaya tidak terjadi longsor gitu ya. Atau banyak lagi kearifan lokal yang memanfaatkan sumber daya alam. Kearifan lokal masyarakat dalam mitos masyarakat ya, mitos yang dikembangkan masyarakat yang pada dasarnya bertujuan untuk melestarikan alam ya. Mitos-mitos tersebut dibuat pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan alam. Kearifan lokal dalam bidang pertanian ya, banyak ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dalam bidang pertanian banyak sekali ya. Petani itu lebih dekat pada nuansa kearifan lokalnya, karena untuk bertani itu tidak ada yang sekolah, rata-rata diwariskan oleh tetuanya dari zaman dulu gitu ya, tetua sebelumnya atau dari generasi sebelumnya. Kearifan lokal dalam cerita budaya, petuah, dan sastra. Nah, ini pemberdayaan komunitas ini. Untuk memberdayakan masyarakat perlu ada orang yang menggerakkan. Pemberdayaan komunitas. Tentunya pemberdayaan komunitas ini dimaksudkan untuk membuat komunitas lokal yang sebelumnya tidak berdaya karena pengaruh perubahan sosial dan globalisasi untuk menjadi lebih berdaya dan mampu mandiri ya, dengan kakinya sendiri untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya atau di masyarakatnya. Hakikat pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kemampuan atau kekuatan
atau proses memberikan daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang kurang atau belum berdaya. Adapun komunitas adalah sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Pemberdayaan komunitas menurut Wilkinson, Sadri 2009 adalah sebuah upaya atau perubahan atau kemajuan yang sengaja purposif dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, menyusun rencana, serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi mereka sendiri, dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan, improvement, sebagaimana layaknya membangun sebuah bangunan. Maka upaya perbaikan tersebut utamanya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang komunitas yang bersangkutan. Jadi itu ya, hakikat dari pemberdayaan komunitas adalah proses menuju berdaya atau proses memperoleh daya, kemampuan, kekuatan, atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang berdaya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Ya, adapun komunitas adalah sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Maksudnya identitas yang sama itu identitas tempat ataupun identitas kelas sosial yang sama gitu ya. Pemberdayaan komunitas menurut Wilkinson adalah sebuah upaya atau perubahan karena kemajuan yang disengaja direncanakan, dilakukan dan dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri. Jadi pemberdayaan komunitas ini ya memiliki dasar satu, yaitu dengan komunitas itu sendiri ya, oleh masyarakat itu sendiri atau oleh komunitas itu sendiri. Pihak luar hanya memberikan arahan. Masyarakat itu sendiri kemudian ya diberdayakan, diajari bagaimana caranya bisa merumuskan masalah kehidupan mereka sendiri dan menyusun rencana serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi mereka sendiri. Dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan sebagaimana layaknya membangun sebuah bangunan. Maka upaya perbaikan tersebut utamanya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang komunitas bersangkutan. Struktur penopang komunitas yang bersangkutan. Apa itu struktur penopang komunitas? Salah satunya struktur ekonomi tentunya ya. Prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. Apa prinsip pemberdayaan komunitas? Apa yang menjadi prinsip pemberdayaan komunitas? Ketika suatu pemberdayaan komunitas dilaksanakan, masyarakat dapat mendapatkan keahlian dalam berbagai bidang. Hal ini penting agar tercipta upaya kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi. Jadi pada dasarnya pemberdayaan komunitas ini adalah menjadikan masyarakat tersebut mandiri. Ya, makanya bukan kemudian malah tergantung terhadap pemberdayanya gitu ya. Oleh karena itu masyarakat harus dibekali dengan keahlian dalam berbagai bidang. Hal ini penting agar tercipta upaya kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi dari masyarakat tersebut. Siklus pemberdayaan komunitas ya. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan terus-menerus dan diharapkan terjadi peningkatan kualitas dari satu tahapan ke tahapan setelahnya. Menurut Terry Wilson, Mubarak 2010, terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan komunitas, yaitu sebagai berikut. Ya, jadi pemberdayaan komunitas ini bukan merupakan program yang hangat-hangat dari ayam ya, tapi merupakan program yang terus-menerus sehingga kemudian komunitas masyarakat tersebut menjadi betul-betul mandiri, mampu berdiri sendiri ya, berdaya dari segi ekonomi maupun sosialnya. Ada beberapa siklus pemberdayaan komunitas menurut Terry Wilson, terdapat 7 tahapan pemberdayaan komunitas ini. Nah ini siklusnya.
Tahap yang pertama ada keinginan untuk merubah dari masyarakat tersebut, merubah keadaan, kemudian melepaskan halangan-halangan. Biasanya ini belenggu-belenggu psikologis dan kultural budaya ya. Rasa memiliki antara sama warga dan terhadap lingkungannya bertambah, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab ya. Pencapaian hasil dan target lebih besar, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, merasa tertantang untuk berupaya lebih, kemudian balik lagi ke tahap awal gitu ya, terus menerus sehingga kemudian masyarakat tersebut betul-betul mandiri ya, baik dari segi sosial maupun ekonominya. Nah ini ya masyarakat setempat. Tahap-tahap pemberdayaan komunitas. Tahap-tahap pemberdayaan komunitas. Yang pertama tahap penyadaran dan perilaku menuju kesadaran dan kepedulian. Ya, yang sebelumnya belum sadar terutama tentang potensi dirinya ya, disadarkan. Tahap penyadaran, perilaku menuju kesadaran dan kepedulian ya. Kepedulian terutama kepedulian terhadap nasibnya sendiri ya. Yang kedua tahap transformasi, kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan sehingga dapat mengambil peran dalam komunitasnya ya. Seperti itu ya. Transformasi karena sadar akhirnya punya keinginan untuk merubah dirinya dengan cara misalnya menambah wawasan, kecakapan dirinya ya, dan keterampilan sehingga dia bisa mengambil peran di dalam komunitas atau masyarakatnya. Ketiga tahap peningkatan kemampuan intelektual ya, kecakapan keterampilan sehingga akan terbentuk inisiatif dan kemampuannya yang inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Ini tahap ketiga. Pendapat dari Wilson Mubarak 2010 meliputi awakening atau penyadaran, understanding atau pemahaman, harnessing atau pemanfaatan, dan using atau menggunakan. Ini menurut Terry Wilson, penyadaran, pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan. Ya, akhirnya dirasakan oleh sendiri gitu ya, proses pemberdayaan tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ini aktor pemberdayaan komunitas. Ada beberapa pihak atau elemen yang harus terlibat dalam pemberdayaan komunitas masyarakat tersebut. Yang pertama tentunya pemerintah gitu ya. Pemerintah harus peduli terhadap masyarakat yang, terutama masyarakat yang termarginalkan ya, supaya dia mampu bangkit ya dari keterpurukannya. Yang pertama aktornya pemerintah, tentu ya, menetapkan kebijakan, formulasi, implementasi, monitoring, evaluasi. Bentuk outputnya misalnya kebijakan, misalnya menetapkan peraturan penyelesaian sengketa, memfasilitasi dana, jaminan, alat, teknologi, manajemen, dan edukasi. Pihak swasta juga harus dilibatkan ya. Pemeran dalam pemberdayaan, pihak swasta kontribusi pada formulasi, karena biasanya di pihak swasta ini terdapat expert ya. Formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi, konsultasi dan rekomendasi kebijakan, serta investasi, pemberian modal, dana, alat, teknologi, tenaga terampil, dan sangat terampil. Pihak masyarakat, peran dalam pemberdayaan, partisipasi, masyarakat ikut serta dalam proses tersebut. Kemudian saran, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan bisa juga menjadi objek dan partisipan dalam program pemberdayaan tersebut. Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik, dan setengah terlatih ya, ini ya, sehingga kemudian masyarakat tersebut suatu saat bisa dilepas menjadi mandiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan komunitas. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan komunitas? Yang pertama, kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada suatu situasi yang dihadapi.
situasi ya. Kesediaan suatu komunitas menerima pemberdayaan tergantung pada situasi yang dihadapi. Adanya pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri. Ini termasuk halangan ya. Jadi pemberdayaan komunitasnya tergantung pada situasi, makanya kadang berhasil atau kadang juga tidak berhasil, kadang mengalami penerimaan respon yang positif dari masyarakat, kadang juga malah mendatangkan respon yang negatif. Yang ketiga, ketergantungan adalah budaya ya. Jadi dalam masyarakat Indonesia terbiasa tergantung ya, terbiasa diatur, tidak terbiasa mandiri ya. Ketergantungan adalah budaya dan keadaan masyarakat terbiasa dengan hierarki, birokrasi, dan kontrol manajemen yang tegas, sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas. Jadi susah sekali untuk melepaskan diri dari budaya ketergantungan ini. Dorongan dari pimpinan setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat. Jadi pimpinan komunitas untuk menghalangi terjadinya pemberdayaan, karena khawatir dengan adanya pemberdayaan komunitas, kewibawaan atau pengaruhnya akan berkurang. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait siklus pemberdayaan, kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda ya. Motivasi setiap orang berbeda-beda dalam mengikuti pemberdayaan tersebut, atau niat setiap orang berbeda-beda. Adanya kepercayaan para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya itu ya. Ini pendorong tentunya. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat ya. Jadi harus pelan-pelan, yang namanya pemberdayaan itu tidak bisa cepat, memakan waktu yang cukup lama. Tidak bisa ingin merubah secara instan sebuah masyarakat atau komunitas tertentu, tapi harus melalui proses yang cukup panjang. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya research yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Nah ini kendala yang paling ini ya, biaya. Demikian upaya pemberdayaan diharapkan akan berhasil apabila ada partisipasi dari pemerintah sebagai stakeholder dan peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Jadi akan berhasil kalau ada partisipasi dari pemerintah sebagai stakeholder, dan lebih utama adalah peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Berikutnya, partisipasi masyarakat lokal atau warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat atau perbaikan kehidupan sosial atau publik. Partisipasinya ya. Menurut Didin Rostika Irsyadi 2008, seseorang bisa berpartisipasi apabila menemukan dirinya dengan kelompok lain melalui proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kepatuhan, tanggung jawab bersama. Jürgen Erikson menyatakan bahwa partisipasi terdiri dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Kesimpulannya bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar. Muslim 2007. Jadi seseorang itu akan berpartisipasi kalau menemukan dirinya, ya dia merasa menemukan dirinya ketika
dalam proses berbagi dengan orang lain, ya. Itu kata Dedin Rostika. Kata Egon Erikson, ada dua macam, ya, dua bentuk partisipasi. Internal, pendorong seorang untuk berpartisipasi itu internal, dorongan dari dalam diri, dan eksternal, dorongan dari luar, yaitu bentuk-bentuk atau partisipasi masyarakat lokal dalam proses pemberdayaan komunitas, itu ya. Nah, ini pemberdayaan komunitas, situasi pemberdayaan komunitas, ya. Tentunya ada seseorang yang memiliki pengetahuan yang lebih yang mau memberdayakan masyarakat tersebut. Maksud pengembangan partisipasi komunitas dalam proses pembangunan yaitu: pertama, partisipasi akan memungkinkan masyarakat secara mandiri atau otonom mengorganisasi diri. Dengan demikian akan memudahkan rakyat atau masyarakat menghadapi situasi sulit serta mampu menolak berbagai kecenderungan pembangunan yang merugikan, gitu ya. Mandiri. Partisipasi tidak saja menjadi cermin konkret perubahan ekspresi, aspirasi, dan jalan untuk memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat. Ini ya. 3. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat, tentu ya. Berikutnya, keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan ada sikap yang terbuka dari penyelenggara pemerintahan itu sendiri tentu saja akan menjadi basis bagi suatu kepercayaan sosial politik yang dengan demikian akan meningkatkan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi. Itu ya, ini ya maksud atau pengertian dari partisipasi. Masyarakat harus diajak serta dalam pembangunan, ya, karena bersangkut paut dengan kehidupannya, seperti itu ya. Jangan masyarakatnya diabaikan atau dipinggirkan, seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk dari proses pemberdayaan masyarakat, ya. Ya, seperti itu. Erikson dalam Yulianti 2012, bentuk partisipasi komunitas dalam pembangunan terdiri dari 3 tahap, yaitu partisipasi pada tahap perencanaan, idea planning stage. Masyarakat ikut berpartisipasi atau berperan dalam hal memberikan usulan, saran, dan kritik dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan. Jadi dalam tahap perencanaan juga harus diikut sertakan, ya. Dalam tahap pelaksanaan juga harus diikut sertakan, ya. Partisipasi pada tahap pelaksanaan implementation stage, masyarakat terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek pemberdayaan tentunya. Yang ketiga, partisipasi pada tahap pemanfaatan utilization stage, terlibatan masyarakat dalam memanfaatkan sebuah proyek yang telah selesai dikerjakannya. Itu ya, seperti itu. Dia 3 bentuk partisipasi, 3 tahap partisipasi komunitas lokal dalam proses pemberdayaan yang harus dilibatkan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat lokal. Yang pertama, kepercayaan diri, ya. Solidaritas dan integrasi sosial masyarakat, tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat, musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi karena adanya musyawarah. Organisasi dan keputusan yang rasional dan demi efisiensi usaha, prakarsa perseorangan atau musyawarah yang diterima dan diakui sebagai milik masyarakat, kepekaan dan tanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan dan kepentingan umum masyarakat,
kemauan dan kemampuan mengubah serta memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri. Kepentingan umum murni, ya, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan dan tidak ditunggangi oleh kepentingan lain. Jadi semata-mata untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Bentuk dan jenis partisipasi masyarakat, ya. Bentuk dan jenis partisipasi masyarakat bisa dalam bentuk partisipasi uang, ya, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi sosial, partisipasi pemikiran, partisipasi keterampilan, partisipasi representatif, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Itu ya bentuk dan jenis partisipasi masyarakat. Nah, terima kasih, materinya sudah selesai. Kita lanjut pada materi bagian kedua nanti, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.